Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 4. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang sedang dilakukan Benny? Nah, buatlah cerita sesuai gambar. Suatu hari Benny pergi ke penjual ikan. Benny ingin memelihara beberapa ikan hias dalam akuarium yang ada di rumahnya. Sesampai di rumah, ikan dimasukkan ke dalam akuarium. Dalam akuarium diberi beberapa hiasan berupa tumbuhan dan batu-batuan supaya terlihat lebih menarik. Setiap hari, Benny memberi makan ikan peliharaannya. Ikan diberi makan berupa pelet. Pemberian makanan ikan dilakukan secara teratur. Selain itu, setiap seminggu sekali Benny juga mengganti air dalam akuarium dengan air yang bersih. Biasanya setelah beberapa hari, air dalam akuarium terlihat keruh akibat kotoran ikan. Dengan air yang bersih, ikan dapat hidup dengan sehat. Benny suka memelihara ikan. Ikan dipelihara dalam akuarium. Sebutkan hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan peliharaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan. 1. Pilihlah ukuran akuarium atau kolam sesuai ukuran ikan. 2. Makanan untuk ikan harus diberikan secara teratur dan tepat jumlahnya agar akuarium tidak mudah kotor karena sisa makanan. 3. Aturlah arus air dalam akuarium karena beberapa jenis ikan hias harus memiliki arus air yang sesuai dengan habitat aslinya. 4. Gunakanlah air bersih karena kualitas air yang bersih sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup ikan. 5. Jika keadaan kolam sudah keruh dan kotor, maka harus segera diganti dengan air yang baru. Perhatikan kata-kata dalam tabel berikut. Temukan minimal 8 nama ikan dalam tabel berikut ini. Nah, yang pertama adalah lumba-lumba. Kemudian yang kedua, mujair. Yang ketiga, mas. 4, koki. 5, cupang. 6, hiu. 7, koi. 8, lele. 9, paus. 10, sapu-sapu. Berapa nama ikan yang dapat kamu temukan? Kak Hesti bisa 10 ya. Tahukah kamu apa sebutan untuk orang yang profesinya menangkap ikan? Nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut, lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan. Nah, apa saja profesi yang ada pada gambar tersebut? Tuliskan profesi yang kamu temui pada gambar dan jelaskan. Nama profesi yang pertama adalah nelayan, pekerjaannya menangkap ikan. Kemudian yang kedua, nama profesinya adalah pedagang ikan. Pekerjaannya menjual ikan hasil tangkapan nelayan. Adakah profesi lainnya yang berkaitan dengan gambar tersebut? Sebutkan dan jelaskan tugas profesi tersebut. Nama profesi yang pertama adalah sopir. Pekerjaannya mengantar ikan hasil tangkapan nelayan menuju pasar. Kemudian, nama profesi yang kedua adalah tengkulak. Pekerjaannya membeli ikan hasil tangkapan nelayan untuk dipasarkan di daerah lain.
Menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring agar hanya ikan besar saja yang tertangkap. Orang yang tidak menyayangi hewan laut terkadang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak akan merusak makhluk laut lainnya dan menangkap ikan yang masih kecil. Menangkap ikan sesuai kebutuhan dan hanya menangkap ikan-ikan besar saja, termasuk sikap menyayangi makhluk hidup laut. Nah, perhatikan gambar jaring penangkap ikan berikut ini. Ayo bermain menjaring ikan. Lakukan kegiatan seperti petunjuk permainan berikut ini. 1. Buatlah kelompok, masing-masing terdiri dari 12 orang. 2. Setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok lagi. Satu kelompok terdiri dari 5 orang dan kelompok lainnya 7 orang. 3. Buatlah 2 lapis lingkaran. Lingkaran dalam terdiri dari kelompok yang berisi 5 orang. Lapisan lingkaran luar terdiri dari kelompok yang terdiri dari 7 orang. 4. Kedua kelompok berdiri secara berhadap-hadapan. 5. Siswa di setiap kelompok berpegangan tangan dan angkat tangan dan letakkan di depan secara bersama-sama. 6. Jika guru menyebutkan kata jaring, maka siswa yang berada pada lingkaran luar maju bersama, mendorong tangan, memperkecil lingkaran, menyerupai sebuah jaring yang sedang menangkap ikan. Sementara lingkaran dalam juga bergerak mundur, menarik tangan dan memperkecil lingkaran seakan-akan tertangkap jaring. 7. Jika guru menyebutkan kata ikan, maka siswa yang berada pada lingkaran luar menarik tangan dan mundur bersama memperbesar lingkaran, seakan-akan jaring terbuka. Sementara lingkaran dalam juga bergerak maju, mendorong tangan dan memperbesar lingkaran seakan-akan ikan akan keluar jaring. Nah, bagaimana perasaanmu setelah bermain ikan dan jaring? Manakah bagian yang paling kamu sukai? Manakah bagian yang paling sulit kamu lakukan? Diskusikan dengan temanmu. Laut Indonesia memiliki banyak jenis ikan. Ada ikan yang bisa dimakan, ada juga ikan yang hanya sebagai hiasan. Semua kekayaan ini anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus mensyukuri dengan cara menjaga lingkungan hidupnya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.